Inilah dari hasil pemangkasan itu tumbuh seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Ini adalah tanaman cabai dan saya ditemani untuk bincang-bincang dengan Mas Dika. Silakan Mas Dika, sebelah sini. Ini jenis apa, Mas Dika? Ini sonar, Pak. Cabai rawit ya? Cabai rawit. Cabai rawit sonar. Udah umur berapa? 4 minggu 28 hari. 28 hari ya, udah hampir sebulan. Dan ini disemai langsung di polybag ya? Langsung bijinya ditaruh di. Oh gitu. Jadi pemirsa, ini perbedaan kalau kita penanaman langsung di polybag pembesaran tanpa disemai lagi. Ini kalau kita lihat Mas Dika, pohonnya ukurannya macam-macam ya. Nggak rata, nggak seragam, karena memang ini disemai langsung dari biji ke polybag pembesaran ini. Kalau media yang digunakan apa ini? Ya standar sih Pak, yang pupuk kandang, sekam mentah sama kohe kambing. Sekam bakar, sekam mentah, sama tanah ada? Tanah ada. Tanah dengan kohe kambing, perbandingan sama? Sama. Oh gitu ya. Nah, pada usia sekarang hampir 1 bulan, ini udah mau dipotong pucuk ya, di pruning. Karena memang tunas-tunasnya kalau kita lihat yang udah besar-besar tuh udah pada tumbuh ya. Udah minta dipotong supaya rimbun. Oke, dipraktekkan untuk pemotongannya. Jadi umur sekitar 1 bulan dari sejak penanaman biji, kita lakukan pruning tunas supaya tanamannya rimbun. Gitu ya Mas Dika? Oke, cara pemotongannya biasanya seperti apa? Berapa daun yang diambil? Sekitaran 7 daun atau 8 daun yang disisakannya. Jadi sekitar 7 daun atau 8 daun yang disisakan. Oke. Nah, seperti ini. Dan saya lihat yang di bawah itu sudah lama dipotong ya, sekarang sudah pada rimbun tunasnya. Nanti kita ambil juga ya videonya Mas Dika. Nah, jadi pemirsa, inilah cara pemotongan tunas atau pruning tunas cabai rawit ini. Diharapkan dengan dipotong tunas ini akan menghasilkan cabang yang banyak. Ya, oke. Jadi karena ini pertumbuhannya tidak seragam, sehingga ada yang udah dipotong, ada yang belum ya. Seperti ini. Nah, untuk antisipasi perawatan, terutama masalah hama keriting, Mas Dika pakai apa ini? Abamectin dengan imidacloprid. Jadi untuk antisipasi keriting, pemirsa, ini Mas Dika menggunakan penyemprotan dengan Abamectin. Abamectin itu banyak merek, bisa Demolis, bisa Agrimek, bisa Sentamek. Dicampur dengan yang imidacloprid ya. Imidacloprid juga banyak jenisnya. Jadi sekarang dilakukan pemotongan seperti ini. Untuk pemupukan Mas Dika di fase sekarang, pupuk apa yang digunakan? Masih NPK 16, karena nanti ada tambahan boron. Oh, NPK 16 tambah boron? Boron sama KNO merah. Berarti masih vegetatif ya? Ini baru 1 kali mupuk, Pak, dalam 28 hari. Oh gitu. Untuk pemupukan ini setiap berapa hari sekali untuk pengocorannya? Seminggu sekali ya? Dengan dosisnya? 5 liter, kalau ini kan masih kecil. 5 liter itu NPK 16-nya 2 sendok. Iya. Merahnya 1 sendok, boronnya 2 sendok. Oh gitu. Itu seminggu sekali. Sampai nanti batas ketika mau vegetatif apa generatif baru diganti ya pupuknya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini.
teknis pemotongannya. Jadi pemirsa, ada dua hal yang bisa kita simpulkan pada penanaman cabai rawit sonar ini. Pertama adalah ketika kita menanam cabai rawit atau cabai apapun langsung di polybag pembesaran tanpa disemai. Ini saya bicara penanaman di skala rumahan ya, di polybag atau di pot. Kita bisa nanam dari biji langsung ke tempat pembesaran seperti sekarang. Cuma memang perbedaannya bahwa tanaman itu tidak seragam tumbuhnya. Ya, disemai sehingga ketika pindah tanam itu bisa sama. Nah, nanti dari hasil pemangkasan ini tumbuh cabang-cabangnya seperti apa, itu ada video di bawah yang akan bisa kita ambil, disatukan videonya dari hasil pemangkasan ini. Gitu ya Mas Dika ya? Oke. Pemirsa, setelah dilakukan pemangkasan, nah sekitar 10 hari ya Mas Dika ini. Nah ini setelah 10 hari kurang lebih sudah tumbuh tunas-tunasnya seperti ini, cukup rimbun. Ada yang 5, 6 ya. Nah, rata-rata 5 sampai 6 ya. Posisi ketika sudah menghasilkan tunas seperti ini, yang dilakukan adalah pembuangan daun-daun tua yang dari batang pokok. Contoh ini, ya oke. Sebentar, ya pelan-pelan. Nah, seperti ini. Jadi daun-daun tua yang di batang pokok itu bisa kita buang untuk mempercepat tumbuh tunas itu semakin besar. Ini pupuk masih vegetatif menggunakan NPK 16 ya. Jadi kalau saya lebih memilih tanaman cabai itu dipangkas karena akan menghasilkan cabang yang banyak dan tentunya buahnya cukup lebat. Ini cukup banyak ditanam di halaman. Jadi daun-daun dipotong yang daun dari batang utama. Setelah itu, ketika sudah tunas tumbuh begini, mari kita lihat contoh tanaman yang sudah tumbuh besar, mulai berbuah dan sudah rimbun. Nah, inilah dari hasil pemangkasan itu, tumbuh seperti ini, rata-rata 5 sampai 6 cabang. Cukup subur tumbuhnya, ini sudah mulai berbunga. Nah, inilah ukuran yang sudah mulai kita menggunakan pupuk generatif. Karena udah di masa pembuahan ya Mas Dika. Nah, jadi sekali lagi, dari hasil pemangkasan tadi, menghasilkan tanaman cabai yang cukup rimbun dan banyak cabang. Ingat, mayoritas tanaman cabai itu berbuahnya di ujung tunas seperti ini. Jadi dengan semakin banyak cabang itu akan semakin banyak menghasilkan buah tentunya, begitu ya Mas Dika. Nah, ketika generatif ini Mas Dika sudah menggunakan pupuk apa? Yang NPK buah profesional. Ada campuran lagi? Boron. Terus? Sedikit magnesium. Magnesium masih pakai ya untuk mengatasi kerontokan bunga ya. Nah, jadi pemirsa, kurang lebih seperti itu kita berbicara tentang penyemaian yang dimulai dari polybag pembesaran langsung, kemudian pemangkasan buah, pemangkasan pohon, dan hasil akhir bahwa tanaman cabai itu bisa tumbuh rimbun dan banyak menghasilkan cabang-cabang. Mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya dan Mas Dika pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.